Adapun peta konsep dalam bab 5 ini terdiri dari 5 submateri. Yang pertama mengenai menghargai lingkungan sekitar, yang kedua menghargai budaya lokal, yang ketiga menghargai makanan tradisional, keempat menghargai produk dan jasa lokal, dan kelima mengembangkan lingkungan dan budaya lokal. Adapun dalam pembahasan kali ini mengenai menghargai budaya lokal. Wilayah yang disebut lokal dimulai dari lingkungan terdekat, yakni dari pemukiman sendiri. Selanjutnya, cangkupannya dapat diperluas hingga desa atau kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten atau kota. Perhatikan apa ragam budaya di daerah sendiri, itu agar dapat dikembangkan lebih baik lagi. Yang disebut sebagai budaya lokal ini antara lain mencangkup situs lokal, tradisi lokal, kesenian tradisional yang ada di daerah masing-masing, hingga permainan tradisional. Hal-hal ini juga menjadi bagian dari kekayaan Indonesia yang berperan buat mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang adil dan makmur. Situs lokal. Setiap daerah memiliki situs masing-masing. Ada daerah yang memiliki banyak situs yang mudah ditandai, ada daerah dengan situs yang sedikit dan sulit dikenali. Situs yang dimaksud di sini adalah tempat yang memiliki nilai sejarah atau riwayat tertentu. Salah satu bentuk situs yang penting dicermati adalah situs sejarah. Situs sejarah ini merupakan karya peninggalan orang zaman dulu yang ada di daerah kalian masing-masing. Contoh yang paling mudah dalam situs sejarah adalah candi. Situs sejarah juga bisa berupa batu-batu tertentu, seperti batu tertulis, undaka batu kuno, dan sebagainya. Masjid atau gereja tua juga merupakan situs sejarah. Begitu juga makam tokoh masa lalu, rumah lama, bahkan sumur lama sekalipun. Tempat yang dikaitkan dengan legenda juga merupakan situs yang perlu dihargai. Seperti di pantai Sumatera Barat, terdapat batu cadas berbentuk seperti laki-laki yang sedang bersujud. Batu itu dikaitkan dengan legenda Malin Kundang, anak yang dikutuk jadi batu karena durhaka terhadap ibu. Situs seperti ini tentu perlu dipelihara sebaik-baiknya. Selanjutnya, tradisi lokal. Yang dimaksud tradisi lokal di sini adalah tradisi atau kebiasaan-kebiasaan yang terkait dengan siklus kehidupan maupun kegiatan bersama masyarakat. Di antara tradisi itu antara lain menyangkut kelahiran bayi, khitanan atau tradisi menyambut akhir balik, tradisi dalam pernikahan, hingga tradisi terkait kematian. Selain itu, ada tradisi terkait dengan kegiatan bersama masyarakat, seperti syukuran untuk panen maupun penangkapan ikan di laut, tradisi mendirikan rumah, hingga tradisi menyambut hari-hari besar keagamaan masing-masing, yasinan misalnya, termasuk dalam tradisi lokal. Tentu ada tradisi yang berubah di masyarakat seperti dalam membuat rumah. Dahulu di beberapa daerah, warga tolong-menolong secara sukarela untuk membuat rumah. Tidak ada orang yang dibayar dalam membuat rumah. Pemilik rumah hanya menyediakan makanan dan minuman bagi semua orang. Budaya bergotong royong membuat rumah tersebut sekarang telah berkurang. Sebagian besar rumah dibuat oleh pekerja yang dibayar. Perubahan budaya seperti itu banyak terjadi dan perlu diperhatikan. Para sesepuh atau orang tua di kampung atau daerah masing-masing akan dapat mengisahkan tradisi serta budaya apa saja yang sudah berubah. Selanjutnya, kesenian tradisional. Setiap daerah memiliki kesenian tradisionalnya masing-masing. Di antaranya adalah musik serta tarian tradisional. Di daerah Jawa Tengah antara lain seni Mokopatan
Itu jenis kesenian yang sangat tradisional. Ada juga pop tradisional seperti lagu-lagu campur sari. Beberapa daerah juga mengenal seni bercerita. Di kampung-kampung di Aceh ada seni hikayat. Di daerah-daerah Kalimantan dikenal seni lamut. Lalu ada seni pentas seperti yang berupa wayang, juga ludruk di desa-desa Jawa Timur. Kenali dengan baik apa saja kesenian tradisional, apa saja yang ada di daerah kalian masing-masing. Banyak anak-anak muda yang lebih suka memainkan kesenian modern seperti musik pop dan melupakan kesenian tradisional. Hal tersebut juga bagian dari perubahan budaya yang terjadi di masyarakat. Memainkan kesenian modern tentu baik, tetapi dengan tidak mengabaikan kesenian tradisional. Selanjutnya, permainan tradisional. Yang juga sangat penting diperhatikan adalah permainan tradisional. Congklak, engklek, egrang, gangsing, petak umpet, hingga layangan adalah sebagian dari permainan tradisional. Apa yang masih kalian dapat mainkan dari permainan tradisional itu? Di beberapa daerah, permainan tradisional yang sudah terlupakan mulai dihidupkan kembali. Ada kelompok-kelompok permainan yang dibentuk lagi. Hal ini penting dilakukan untuk menguatkan rasa cinta pada bangsa. Sebagian besar anak-anak di daerah kalian mungkin lebih banyak memainkan permainan umum seperti game pada telepon genggam atau perangkat elektronik lain. Mereka tidak dapat memainkan permainan tradisional karena banyak permainan tradisional yang terlupakan. Keadaan seperti itu tentu perlu diatasi dengan menghidupkan kembali permainan tradisional dengan membuat perubahan hingga lebih menarik. Mungkin itu ya untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.